Video kali ini kita akan belajar materi dasar tentang logika matematika. Logika matematika ini biasa dipakai di ilmu komputer, ilmu filosofis, dan juga muncul di soal-soal UTBK. Peta konsep logika matematika itu meliputi pembelajaran pernyataan dan bukan pernyataan, ingkaran, kuantor, dan kalimat majemuk, konvers, invers, dan kontraposisi, juga penarikan kesimpulan. Bahasan pertama tentang kalimat. Kalimat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kalimat tak berarti, yaitu kalimat yang tidak mempunyai makna secara denotatif. Contoh, 7 menulis pemandangan, dan juga kalimat kertas memakan 1. Keduanya tidak memiliki makna secara denotatif. Bagian kedua dari kalimat adalah kalimat berarti, yaitu ada 3 bagian. 1 pernyataan, 2 bukan pernyataan, dan ketiga kalimat terbuka. Kita bahas selanjutnya dari kalimat berarti. 1 pernyataan atau nama lainnya deklaratif adalah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salahnya. Jadi setelah kita melihat pernyataan ini, kita bisa tentukan langsung benar atau salah. Contoh, Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Ini jelas adalah pernyataan yang benar. Contoh yang lain, 4 merupakan bilangan prima. Ini juga termasuk pernyataan karena kita bisa tentukan benar atau salahnya. Dan ini merupakan pernyataan yang salah. Contoh yang lain, 24 adalah salah satu faktor dari 6. Ya, coba apakah ini termasuk pernyataan salah atau benar? Ya, ini pernyataan salah karena 24 bukanlah faktor dari 6 melainkan kelipatan. Kemudian bahasan selanjutnya nomor 2, bagian dari kalimat berarti adalah bukan pernyataan atau non deklaratif. Kalimat yang tidak dapat ditentukan kebenarannya. Contoh, semoga kamu lekas sembuh. Nah, ini tidak bisa kita tentukan benar atau salahnya. Tidak benar juga tidak pula salah. Kemudian berapa harga makanan ini? Ini jelas bukan pernyataan, tapi ini merupakan pertanyaan ya. Jadi ini non deklaratif. Kemudian tolong ambilkan buku itu. Nah, apakah ini termasuk pernyataan atau bukan? Ya, ini termasuk bukan pernyataan karena ini tidak bisa ditentukan benar atau salahnya ya. Kemudian bahasan selanjutnya dari kalimat berarti adalah kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum ya, berarti masih bisa ya. Nah, contohnya ibu kota Indonesia adalah suatu kota. Nah, ini belum jelas benar atau salahnya. Karena kalau kita ganti suatu kotanya dengan Jakarta, maka akan menjadi pernyataan yang benar. Tapi kalau dengan kota lain, misalkan Bandung, itu menjadi kalimat yang salah gitu. Kemudian secara matematisnya, 3 tambah 6 sama dengan 10. Apakah ini pernyataan atau bukan? Atau kalimat terbuka? Ya, ini adalah pernyataan, tapi pernyataan yang salah gitu ya, karena jelas ini salah gitu. Jadi ini termasuk pernyataan. Contoh yang lain, 5 dikurang X sama dengan 2. Apakah ini pernyataan atau kalimat terbuka? Nah, ini kalimat terbuka karena masih bisa berpeluang benar atau salah. Kita masukkan 3 menjadi pernyataan benar dan yang bukan 3 menjadi pernyataan yang salah. Berapapun selain 3 itu menjadi pernyataan yang salah. Kemudian bahasan selanjutnya tentang negasi atau ingkaran. Nah, negasi atau ingkaran adalah lawan makna dari suatu kalimat atau frasa ya. Contoh, ada suatu frasa, ibu pergi ke pasar. Ini pernyataan benar misalkan. Maka negasinya itu simbolnya seperti itu ya. Ibu tidak pergi ke pasar. Jadi pernyataan yang salah. Kemudian frasa yang lain, 3 bukan faktor dari 9. Ini pernyataan yang salah. Maka negasinya 3 merupakan faktor dari 9. Nah, jadi negasi ini tidak melulu harus mengandung kata tidak atau bukan. Tapi yang jelas dia lawan dari kalimat sebelumnya gitu ya. Kemudian kalimat berkuantor dan negasinya. Ini simbol dari untuk semua atau untuk setiap ya. P sebuah kalimat atau sebuah frasa. Sedangkan untuk simbol E terbalik ini adalah ada atau beberapa ya. Yang A terjungkir itu setiap atau semua, yang barusan beberapa atau ada.
Kemudian negasi dari kalimat berkuantor. Negasi dari setiap P adalah beberapa negasi P gitu ya. Contoh nih, semua kucing melahirkan. Maka negasinya adalah, nah ini semua ini termasuk kuantornya ya. Kucing melahirkan termasuk P-nya, perasaannya. Maka negasinya semua berubah jadi beberapa, kucing melahirkan berubah jadi kucing tidak melahirkan. Maka negasinya beberapa kucing tidak melahirkan. Seperti itu ya. Jadi kuantornya berubah. Kemudian negasi dari beberapa P adalah semua negasi P. Ya. Contoh, ada bilangan prima yang bukan merupakan bilangan ganjil. Ada merupakan kuantor, bilangan prima yang bukan bilangan ganjil merupakan prasa. Maka negasinya ada diganti dengan semua. Dan bilangan prima yang bukan merupakan bilangan ganjil kita ganti dengan merupakan bilangan ganjil ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalimat majemuk. Yang pertama ada konjungsi. Nah, ini simbolnya seperti V terbalik ya. Itu dibaca dengan dan. Disjungsi dibaca atau ya, seperti ini simbolnya. Kemudian implikasi, jika P maka Q, dan biimplikasi P jika dan hanya jika Q. Nah, itu cara bacanya ya. P dan Q, P atau Q jika P maka Q, dan P jika dan hanya jika Q. Nilai kebenaran. Nah, kita tampilkan dalam sebuah tabel. Nih, di sini ada dua prasa P dan Q. Ada 4 kondisi. Benar dan benar akan menghasilkan konjungsi yang benar. Benar dan salah akan menghasilkan salah. Salah dan benar akan menghasilkan salah. Salah dan salah akan menghasilkan salah. Jadi untuk konjungsi ini kita bisa lihat di sini. Kalau ada satu prasa yang bernilai salah, maka konjungsinya menjadi salah gitu. Dia hanya menjadi benar kalau dua prasanya benar. Ya, seperti itu. Jadi ini gampang dihafal nih untuk konjungsi ya. Jadi asalkan ada S ya jadi S gitu ya. Jadi salah semuanya gitu. Kemudian disjungsi atau ya ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau salah satu prasa ada B, ada benar, itu pasti jadi benar gitu. Apalagi kalau dua-duanya benar, maka akan menghasilkan disjungsi yang benar. Nah, dia akan jadi salah kalau dua-duanya salah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah implikasi ya. Nah, kita bisa lihat di sini hasil dari implikasi itu dari 3 baris awal ini mengikuti prasa yang kedua, kecuali yang terakhir itu jika S maka menghasilkan implikasi benar ya. Yang lainnya mengikuti prasa yang kedua gitu. Jadi lihat saja prasa yang keduanya, maka itu hasil dari implikasinya gitu. Ya, kecuali kalau S dengan S itu menjadi benar ya gitu, seperti itu. Ini gampang diingat ya sebenarnya. Kemudian untuk nilai kebenaran dari biimplikasi ya. Nah, ini saya contohkan atau saya ingatkan seperti perkalian positif dengan negatif ya. Benar kali benar jadi benar, benar kali salah jadi salah, salah kali benar jadi salah, salah kali salah jadi benar. Ini seperti perkalian positif dan negatif itu gampang diingat. Dibacanya jika P jika dan hanya jika Q ya. Kalau yang implikasi tadi jika P maka Q, kalau ini P jika dan hanya jika Q gitu ya. Nah, jadi ini gampang diingat ya, mulai dari konjungsi, disjungsi, implikasi sampai ke biimplikasi ini gitu. Tadi yang konjungsi itu mengingatnya gampang ya, tinggal kita lihat ada S-nya enggak gitu ya. Kemudian nilai kebenaran dari semuanya nih. Nah, seperti ini tadi konjungsi banyak S-nya ya. Kemudian nilai kebenaran contoh ya dari kalimat majemuk. 2 adalah bilangan prima dan 6 habis dibagi 3. Ini konjungsi ya, dan ya. Kita lihat prasa pertama ini bernilai benar karena 2 memang bilangan prima. Dan prasa kedua 6 habis dibagi 3 juga benar. Maka jawabannya menjadi benar ya, seperti itu.
Kemudian contoh selanjutnya ini tentang implikasi. 2 tambah 3 sama dengan 6, itu salah. 6 kelipatan 2 itu benar. Nah, maka jawabannya benar. Nah, karena ini implikasi ya, tinggal lihat frasa keduanya gitu. Bahasan selanjutnya adalah ekuivalensi atau kesetaraan. Nah, di sini dari tabel tadi saya tambahkan 3 kolom, yaitu kolom negasi P, kolom negasi Q, dan kolom negasi P atau Q. Bisa dilihat di sini jawaban atau hasil nilai kebenarannya sama dengan implikasi. Maka kita bisa simpulkan ada kesetaraan kalimat makna ya, atau ekuivalensi. Jika P maka Q setara dengan negasi P atau Q ya. Nah, jadi ini sama aja maknanya gitu. Contoh nih, jika 9 faktor dari 18 maka 18 habis dibagi 3. P-nya 9 faktor 18 habis dibagi 3 sebagai Q. Maka dia ekuivalen dengan 9 faktor, bukan faktor dari 18 atau 18 habis dibagi dengan 3. Tinggal ikutin saja simbol dari yang di kotak ini ya gitu. Tinggal ganti P jadi negasi P, Q tetap jadi Q gitu ya. Jika maka dirubah jadi atau. Nah, ini secara logika matematika ini setara ya maknanya. Selanjutnya tentang negasi kalimat majemuk ya. Negasi dari sebuah konjungsi adalah negasi P atau negasi Q ya. Itu kedua frasa dinegasikan dan berubah jadi atau. Contoh, nilai sin 30 derajat sama dengan 1 dan 330 derajat merupakan sudut istimewa. Nah, nilai sin 30 derajat sama dengan 1 ini sebagai frasa pertama nanti berubah jadi negasi P. Berarti berubah jadi nilai sin 30 derajat tidak sama dengan 1 dan berubah jadi atau. Kemudian 330 merupakan sudut istimewa berubah menjadi 330 derajat bukan sudut istimewa. Nah, jadi seperti ini negasinya ya. Dan berubah jadi atau. Kemudian negasi dari disjungsi ya, berarti negasi P dan negasi Q. Contoh, 3 tambah 5 sama dengan 8 atau 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, maka negasinya ya berarti masing-masing frasa negasikan atau berubah jadi dan. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak sama dengan dua-duanya gitu. Karena sama dengan lawannya berarti tidak sama dengan, berarti kan gitu. Ya. Baik, selanjutnya negasi dari implikasi. Nah, secara langsung ini tidak bisa dinegasikan, harus disetarakan dulu menjadi disjungsi ya, baru dinegasikan jadi konjungsi gitu. Dirubah dulu jadi atau baru berubah jadi dan. Contoh nih, jika 1, 2, 3, 6 faktor dari 6 maka 12 salah satu kelipatannya. Maka negasinya berubah jadi P dan negasi Q ya. Jika maka berubah jadi dan, terus yang jadi negasi yang frasa keduanya gitu. Ini kuncinya harus tahu simbol dulu ya, harus tahu perubahan dari simbol-simbolnya gitu ya. Baru nanti bisa menyelesaikan. Selanjutnya pembahasan tentang converse, inverse, dan kontraposisi ya. Ketiga-tiganya ini adalah bagian dari implikasi ya. Nah, jika P maka Q, maka bisa dirubah jadi converse, yaitu jika Q maka P. Inverse, jika negasi P maka negasi Q, dan kontraposisi jika negasi Q maka negasi P. Gitu ya. Jadi ini dibolak-balik saja nih gitu. Contoh, jika ada sebuah implikasi yang berbunyi jika dua bilangan prima terkecil, maka satu bukan bilangan prima. Nah, converse-nya, jika satu bilangan prima bukan bilangan prima, maka dua bilangan prima terkecil. Inverse-nya, jika dua bukan bilangan prima terkecil, maka satu bilangan prima. Dan kontraposisinya, jika satu bilangan prima, maka dua bukan bilangan prima terkecil. Jadi tinggal dibolak-balik saja. Tadi tinggal lihat saja rumus-rumusnya ya gitu. Kemudian bahasan terakhir nih dari logika yang paling penting nih, yang paling banyak digunakan, penarikan kesimpulan atau konklusi ya. Konklusi. 1 menggunakan modus ponen. Nah, bentuknya ada 2 premis. Premis pertama berbentuk implikasi dan premis kedua berbentuk tunggal ya. Jika P maka Q, dan yang keduanya P saja. Maka konklusinya adalah Q gitu. Contoh premis pertama, jika hari ini hujan maka Irfan tidak sekolah. Nah, premis keduanya hari ini hujan itu ya. Maka konklusinya berarti Q. Q-nya apa? Irfan tidak sekolah gitu kan. Nah,
Jadi tinggal ambil saja perasa keduanya gitu. Kemudian yang kedua adalah modus tolen. Nah, premis pertama berbentuk jika maka, ya, jika P maka Q. Premis kedua berbentuk negasi dari Q, maka konklusinya adalah negasi dari P, ya gitu. Tinggal lihat saja premis keduanya nanti gitu. Apakah polen atau ponen atau tolen gitu ya. Contoh nih. Premis pertama, jika hari ini hujan, maka Irfan tidak pergi sekolah. Ini sama kayak tadi ya contohnya. Tapi premis keduanya nih, Irfan pergi sekolah, kebalikan dari premis kedua yang di atas. Maka ini pakai tolen ya. Jawabannya jadi apa? Jadi negasi P. Apa negasi P? Hari ini tidak hujan. Ya, betul ya. Jadi tinggal disimpulkannya seperti itu gitu ya. Makanya harus tahu modus-modusnya. Modus yang ketiga, yang terakhir adalah modus silogisme. Ya, ini ada 3 premis. Premis jika P maka Q, jika Q maka R gitu ya. Ada 3 prasa ya. Sorry, bukan premis, 3 prasa gitu. P, Q, dan R. Nah, kalau seperti ini maka konklusinya adalah jika P maka R. Tinggal coret Q-nya ya. Contoh premis pertama, jika hari ini hujan maka Irfan tidak pergi sekolah. Premis kedua, jika Irfan tidak sekolah maka ibu marah. Berarti coret Q-nya nih. Irfan tidak pergi sekolahnya kita coret. Jadi kesimpulannya jika hari ini hujan maka ibu marah. Langsung loncat gitu ya. Soal-soal latihan nih sedikit saja ya. Nah, 1. Tentukan negasi dari kalimat setiap bilangan genap habis dibagi 2. Nah, ini kuantor nih, negasinya gimana? Setiap berubah jadi beberapa, bilangan genap habis dibagi 2 berubah jadi tidak habis dibagi 2. Atau beberapanya ganti dengan ada gitu ya. Ada bilangan genap tidak habis dibagi 2. Kuantornya berubah, frasanya berubah jadi negasi. Soal kedua, ada bilangan prima yang habis dibagi 2. Negasinya adalah, nah, ada berubah jadi semua ya, atau dengan setiap bilangan prima yang habis dibagi 2 jadi tidak habis dibagi 2 gitu ya. Gampang ya. Nomor 3, tentukan kalimat yang setara. Nah, ini ekuivalensi ya. Dengan jika semua siswa rajin sekolah maka kepala sekolah merasa senang. Nah, berarti negasi P atau Q ya. Nah, semua siswa jadi beberapa siswa. Rajin sekolah jadi tidak rajin sekolah. Yang lainnya tetap gitu ya. Kemudian 4, tentukan kesimpulan dari prasa-prasa berikut. Nah, ada 3 prasa nih. Nah, untuk kesimpulan A dan B ini memakai silogisme, tinggal coret Q-nya ya gitu. Nah, yang merah ini kita ambil. Nah, kemudian kita simpulkan lagi dengan yang C nih. Maka kita pakai tolen ya. Maka jawabannya negasi dari P ya. Negasi dari semua bilangan genap habis dibagi 2. Nah, itu konklusinya negasi dari semua bilangan genap habis dibagi 2 karena ini memakai modus tolen. Jadi jawabannya beberapa bilangan genap tidak habis dibagi 2. Audio Jungle. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.